yang kau bilang itu ya. Coba tadi kamu kan bawa Rita Wahyu, coba buka Rita Wahyu. Apa katanya tadi Gramateon katamu keagamaan? Kalau kita lihat ya, ternyata keagamaan di situ bukan Gramateon ya, Nandar goblok. Nah, ya coba kamu buka, coba kamu. Bismil abil wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, mari kita menyaksikan video perdebatan antara Ustadz Nandar dengan Kak Agatha. Jadi teman-teman sekalian, si Nandar ini suka menyerang pribadi ya. Dia bilang si Agatha ini adalah seorang yang sudah pengalaman dengan wik-wik dan ya pokoknya kasar ya teman-teman sekalian ya. Ya wajar aja sih ya, karena memang mereka paling ahli kalau soal selakangan begitu ya. Nah, kali ini mereka bahas tentang penebusan gitu ya. Jadi Ustadz Nandar kan tidak terima kalau keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan dianugerahkan secara cuma-cuma kepada orang-orang Kristen. Nah, dia tidak terima. Nah, dia katakan kenapa harus mengorbankan manusia, mengorbankan Yesus gitu ya untuk pengampunan dosa. Nah, bagaimana dengan Islam yang kemudian mengorbankan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani untuk menghapuskan dosa mereka yang sebesar gunung ya. Misalnya Ustadz Nandar punya dosa sebesar gunung lalu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya mengorbankan manusia untuk pengampunan dosa daripada umatnya. Nah, ini sangat seru sekali perdebatan mereka. Oleh karenanya mari kita simak teman-teman sekalian sampai selesai berikut ini. Yang kau bilang itu ya. Coba tadi kamu kan bawa Rita Wahyu, coba buka Rita Wahyu. Apa katanya tadi Gramateon katamu keagamaan? Kalau kita lihat ya, ternyata keagamaan di situ bukan Gramateon ya, Nandar goblok. Nah, ya coba kamu buka, coba kamu buka. Dia, ya coba buka Rita Wahyu. Rita Wahyu. Ayo, enggak. Gue satu tapi kena ya, gue satu tapi kena. Coba buka tadi keagamaan tadi, apa kata keagamaan, coba Rita Wahyu gimana? Di situ dia menjelaskan apa? Kata apa keagamaan di situ? Ya enggak, lu sampaikan aja. Ya, nih ya. Nanti Nandar udah di-mute ya. Nandar lagi-lagi goblok. Tadi dia bawa Rita Wahyu, nggak apa-apa kita bawa ya. Ternyata Rita Wahyu mengatakan, jikalau kehidupan agamamu di sana dikatakan dikaiosune. Dia tadi Gramateon. Asal tebak Nandar tukang jaga SPBU. Aduh, lu jaga SPBU gih. Botol ya. Gue tadi bawa Rita Wahyu ya. Nih ternyata gue lihat di Rita Wahyu Matius 5 ayat 20. Dikai Osune itu adalah kebenaran. Bukan agama ya. Tadi ya, lalu kamu mengatakan ya, saya mau bawa ya hadis ya, hadis Bukhari 4471. Anda tadi mengatakan orang Kristen itu bahan bakar neraka. Kaki Allah mau di neraka. Tunggu, gue baca ya saya jangan ya, maaf ya. Ternyata sebelum orang Kristen jadi bahan bakar, ternyata kaki Allah sudah jadi bahan bakar neraka. Baca ya, Bukhari ini hadisnya sahih ya, bukan doib kayak Juma ya, hadis-hadis palsu hilap 2 kali. Bukhari 4471 dikatakan seperti ini ya. Ini dijawab ya, kaki Allah ini sekarang masih di neraka atau enggak, ini tugas kalian ya. Oke. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa al-Pret ya Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat mauquf, dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Nih neraka jahanam ngomong ya. Lalu dia bertanya kan, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya duer di neraka. Lalu Allah meletakkan kakinya di atas neraka dan berkata, cukup, enough. Kalau dikatakan kita bahan bakar neraka, ternyata kaki Allah itu adalah bahan bakar utama di neraka. Pertanyaan saya Nanda,
mohon jawab. JAWAB ya. Kaki Allah sekarang masih di neraka atau di sorga? Kalau kalian mengatakan ya dengan membawa Maryam 71 dan 72 nanti semua orang masuk neraka. Berarti karena Allah ya, ini memang ya benar ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Semua yang dari Allah kembali kepada Allah. Karena Allahnya di neraka, maka kalian ke neraka semua. Oke, ya itu yang pertama. Lalu ya, saya tanyakan kepada Anda ya. Maryam 71, Maryam 72 ya dikatakan tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketentuan. Lalu kan ayat 72-nya, kalau Allah berkehendak, kamu akan diselamatkan, kan? Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan. Orang-orang yang tidak bertakwa dibiarkannya di neraka. Ya wajar. Allah itu pasti standby di neraka sejak adanya kematian dari zaman Adam. Kenapa? Kenapa gue bilang gitu? Karena Allah akan menyelamatkan orang-orang yang semuanya ke neraka. Makanya Allah itu kurang lebih kayak satpam ya, satpam neraka ya. Dia wanti-wanti selalu 24 jam, 24 hours a day, 7 day a week. Allah itu ada di neraka. Kenapa? Menyelamatkan setiap orang yang mati. Kenapa? Kakinya di neraka, say. Kaki Allah itu ternyata di neraka. Jadi jangan khawatir ya, kaki Allah pasti lebih panas daripada kaki kita semua. Benar ya, sangat disayangkan sekali ya bahwa kenikmatan tertinggi dari seorang Islam adalah memandang wajah Allah ya, sesuai dengan hadis yang terkait ya, memandang wajah Allah berikut kaki Allah yang ada di neraka. Mohon untuk dijawab, pertanyaan saya hanya ada satu saja untuk Nandar. Kira-kira setiap hari kan ada orang yang mati nih. Berarti Allah nggak pernah keluar dong dari neraka. Kapan? Kira-kira kapan kaki Allah mau dikeluarkan dari neraka? Itu aja pertanyaan gue. Kapan? Kapan kaki Allah dikeluarkan dari neraka? Karena apa? Dia standby di sana. Orang tiap hari meninggal. Untuk menyelamatkannya ya Allah memang harus standby di neraka. Sama seperti perawat ya yang jaga 24 jam gitu ya di ibu. Aduh, gua kalah koin ya. Belum. Silakan dijawab Nandar. Kaki Allah udah keluar belum dari neraka? Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya kira di Agatha ini, ayo terima. Terima kasih. Dari mukanya memang muka ini si Agatha ini suka wik-wik kayak gini ya. Makanya kerasukan Roh Kudus dia. Teman-teman, si Agatha ini gak bisa Yunani ngajarin saya. Ya, menyalahkan terjemahan, lain ditanya, lain dijawab, baca aja salah. Nih saya ajarin baca ya. Lego garhiumin hoti ean me perisio sehe dikaios. Bacaan ini aja gak bisa dia. Human, playon, ton, gramateon. Gramateon ini adalah para penulis ini ya, ahli-ahli Taurat. Di Kasion ini yang diterjemahkan oleh LAI ke dalam keagamaan. Dia apa namanya itu? Dia menolak LAI, padahal Romo Daniel saja menerjemahkan sebagai agama. Di dalam Kristen gak ada jaminan keselamatan. Dia lari kemana-mana. Saya kira berilmu, ternyata cuma penghujat ya. Kalau menghujat, Yesus juga masuk neraka. Ya, saya tunjukkan Yesus masuk neraka ya. Karena kamu menghujat, saya akan memberikan data menurut Bible Yesus masuk neraka. Kaki Allah teman-teman, dulu perhatikan dijawab. ini. Kaki Allah dulu. Yesus masuk neraka, jangan diminut. Suka heran sama orang yang Mas Anggas masih pakai cara seperti ini. Yesus masuk neraka, jangan di-mute Agatha. Giliran aku di-mute kau nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setahil ya atau botol harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata Bible sudah menghina Yesus. Kenapa? Ternyata yang menyebut orang lain botol itu Yesus. Nih teman-teman lihat nih. Hai kamu orang-orang botol dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau baik? Yesus ini suka menghardik, ajarannya ajaran kejam teman-teman. Ajaran apa namanya itu? Wah, ajaran radikal ya.
Saya tanya apa, jawabannya kemana-mana. Saya kira banyak pihak yang kemudian meminta saya diskusi dengan Agatha. Cuma memang dia ini wanita yang nggak benar kayaknya. Omongannya itu nggak jauh dari selangkangan, sumpah. Aku juga ngeri denger-dengernya ya. Dia Agatha ngomongnya orgasme lah, ejakulasi dini lah, peltu lah. Aduh, ini memang perempuan kayak di dalam Kidung Agung nih ya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Mungkin itu ayat-ayat yang menjadi inspirasi Agatha. Yang saya tanya, nggak ada satupun pertanyaan yang dijawab. Tolong ya, buat orang-orang Kristen, silakan Anda berenung di dalam hati Anda terdalam. Jawab pertanyaan saya ya. Menurut Yesus, apabila keagamaan kalian tidak lebih benar dari Yahudi, tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, siapa yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk surga. Berjalan. Nah, dosa apa yang ditebus? Apakah dosa berjalan atau dosa asal? Di mana dasarnya? Kalau dosa asal yang ditebus, di mana dasarnya? Kalau dosa yang berjalan ditebus, kok menurut Yesus, kalau yang melakukan keinginan daging tidak bakal masuk surga? Yang weak tidak akan masuk surga. Bahkan yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang masuk Islam. Kamu bilang Yesus tutukan itu kakinya tuh, gak boleh menghujat nih. Kaki nggak sopan dia pakai kaki nih. Sakau itu dia tuh, lihat tuh kakinya teman-teman. Tuh kan dia memperagakan gaya ini, gaya kepiting ini, apa namanya, gaya teks dia. Waduh, si Agatha ini ternyata cuma perempuan ini ya. Ini perempuan BO, katanya open BO kayaknya Agatha ini ya. Agatha, saya rasa kamu memang nggak bisa menjawab pertanyaan saya, karena di dalam Kristen memang tidak ada jaminan keselamatan. Saya karena tadi sudah mengatakan ya, di sini sudah waktu asar. Jadi teman-teman Kristen nggak usah takut ya.